kebutuhan uang di NTT. Memang pada dasarnya NTT sendiri di bulan Ramadan ini telah ditentukan bahwa estimasi kebutuhan uangnya berjumlah sekitar 1 triliun 8 miliar. 1 triliun 8 miliar. Terkait animo masyarakat selama Serambi 2025, wah sangat luar biasa sekali ya. Kita berharap kerja keras kita itu bisa membawa senyuman bahagia untuk masyarakat Kupang dalam mendapatkan uang baru, yang nantinya uang baru itu bisa membawa kebahagiaan juga bagi keluarga mereka. Kami Bank Indonesia, terutama Bank Indonesia, keluarga besar Bank Indonesia NTT, mengucapkan banyak terima kasih kepada semua partisipasi berbagai pihak yang mendukung kegiatan Serambi ini, dan mudah-mudahan kegiatan Serambi ini tidak hanya sebatas kegiatan-kegiatan seremonial, tapi juga memberikan kontribusi yang lebih nyata kepada masyarakat. Halo Sobat Rupiah, selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Senang rasanya kita dapat bertemu lagi dalam acara podcast Bingkai atau Bank Indonesia NTT, Omong Kebijakan dan Informasi. Nah, senang sekali nih rasanya kita dapat kembali pada momen yang sangat penting pada bulan ini, yaitu Ramadan. Tentu saja yang ditunggu-tunggu oleh Sobat Rupiah sekalian, di mana momen ini merupakan momen silaturahmi dan juga momen untuk berkumpul bersama dengan keluarga. Nah, Sobat Rupiah, tentu saja bulan ini kita tahu bersama bahwa Bank Indonesia sedang mengadakan satu kegiatan besar, yaitu Serambi 2025 atau Semarak Rupiah dan Berkah Idul Fitri 2025. Dengan hari ini sudah ada narasumber bersama-sama dengan kita, ada Bapak Abi Aruf Faisal. Selamat pagi Pak Abi. Pagi. Apa kabar Bapak? Sehat. Sehat, alhamdulillah. Ya, Bapak Abi ini merupakan Kepala Unit Implementasi Pengelolaan Uang Rupiah KPBBI NTT, dan juga ada Kak Billy. Halo Kak Billy. Halo. Kak Billy ini adalah pelaksana dari Unit Implementasi Pengelolaan Uang Rupiah. Nah, teman-teman Sobat Rupiah, ngomong-ngomong soal Semarak Rupiah Ramadan dan Berkah Idul Fitri 2025, tentu saja kita ingin tahu nih, kira-kira ada kegiatan apa saja yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia selama 1 bulan full ini. Silakan. Baik, terima kasih Om Neon. Sobat Rupiah semua di seluruh NTT terutama. Nah, tema dari Serambi sendiri yaitu menjaga rupiah di bulan penuh berkah. Ini merupakan tagline yang diambil oleh kantor pusat Bank Indonesia, dan ini diselaraskan dengan setiap kegiatan-kegiatan kita yang ada di kantor perwakilan. Untuk tujuan Serambi sendiri pada Hari Besar Keagamaan Nasional itu terutama dalam menyemarakkan Ramadan, kita berkontribusi dalam menjaga bagaimana pengedaran uang itu berjalan secara optimal. Dan yang selanjutnya juga kita menjamin bahwa ketersediaan uang kas dalam hal ini uang tunai itu juga terjaga dalam posisi yang positif, dan masyarakat juga dapat menikmati uang cash atau uang tunai secara maksimal. Nah, beberapa kegiatan yang memang kita lakukan, salah satunya diantaranya itu ada kas keliling, ya, kegiatan yang merupakan kegiatan layanan kas yang sifatnya menukar uang yang sudah tidak layak atau uang yang layak ditukar dengan nominal yang diinginkan oleh para penukar tentunya. Nah, terutama di bulan Ramadan ini ada semacam tradisi di masyarakat kita bahwa di momen Idul Fitri nanti ada prosesi yang namanya berbagi-bagi uang tunai. Berbagi uang tunai untuk dari yang dewasa ke anak-anak kecil. Ya, THR lah ya Pak Abi. Iya. Nah, kita pun yang orang dewasa juga butuh nih THR. Nah, anak-anak kecil juga untuk meramaikan nanti di Idul Fitri nanti tentunya juga orang dewasa juga pengen berkontribusi. Selayaknya juga kita Bank Indonesia ingin berkontribusi juga dalam hal menjaga pengelolaan uang maupun pengedaran uangnya. Nah, untuk misinya tersendiri Bank Indonesia dalam hal ini
ada 3 besaran. Yang pertama menjamin ketersediaan uang rupiah, ya, yang kedua melakukan layanan rupiah secara maksimal, yang ketiga tentu saja ada edukasi rupiah ya. Edukasi rupiah dalam hal ini yaitu tentang CBP, cinta bangga paham rupiah. Kemudian ada juga bagaimana memperlakukan uang rupiah, dan juga bagaimana nanti ada di dalamnya termasuk juga mengenali dan merawat uang rupiah itu sendiri. Mungkin untuk strateginya kita coba diawali dengan melakukan proses penghitungan kebutuhan uang yang tentunya sudah di awal-awal tahun kita lakukan. Bagaimana kita melakukan mapping terhadap kebutuhan uang di NTT. Memang pada dasarnya NTT sendiri di bulan Ramadan ini telah ditentukan bahwa estimasi kebutuhan uangnya berjumlah sekitar 1 triliun 8 miliar. 1 triliun 8 miliar. Wow. Ya, ini uang yang cukup banyak memang khususnya, dan memang kita lakukan ini untuk stakeholder kita, terutama bisa perbankan dan masyarakat tentunya. Nah, kegiatan-kegiatan ini pun juga tetap kita lakukan bersinergi dengan beberapa pihak. Ya, sebagai contoh misalkan dengan perbankan kita melakukan layanan kas keliling terpadu di beberapa titik lokasi tempat publik berkumpul. Kemudian kita juga melakukan kegiatan-kegiatan rangkaian edukasi bersama dengan instansi-instansi terkait. Gitu ya. Sejauh ini kita baru dengan perbankan, dengan masjid, dengan komunitas, terus dengan instansi terkait dengan pegadaian. Nah, ini juga merupakan langkah kita untuk mencoba menyemarakkan bulan Ramadan ini. Iya, baik. Terima kasih Pak Abi untuk informasi padat sekali ya Pak Abi kegiatan Serambi kita di bulan suci Ramadan ini. Nah, Sobat Rupiah, tadi kan kita sudah mendengarkan banyak penjelasan terkait dengan 1 bulan kegiatan Serambi yang dilaksanakan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT selama 1 bulan ini ya. Nah, jadi ada kegiatan edukasi CBP rupiah, kemudian ada penukaran yang dilakukan oleh Bank Indonesia di beberapa titik, dan juga penukaran bersama dengan perbankan. Nah, kira-kira satu dari banyak sekali pertanyaan Pak Abi yang mau saya tanyakan adalah bagaimana sih Pak Abi melihat animo dari masyarakat khususnya yang ada di Kota Kupang dalam menyambut kegiatan penukaran ini khususnya Pak Abi? Oke, terima kasih Bu Mio. Secara umum animo masyarakat sangat antusias ya. Karena memang masyarakat sudah menunggu lama nih. Ya, butuh sekali ya Pak. Butuh sekali. Memang menunggu lama kehadiran uang tunai, uang cash yang kondisinya boleh dibilang kalau bahasa masyarakat awam mungkin grass ya. Bahasanya itu fresh, uangnya masih tegang, kertasnya gitu ya. Nah, itu sudah lama memang dinantikan, tapi bukan berarti di hari-hari seperti biasanya tidak ada. Tetap ada. Bank Indonesia akan hadir di setiap makna. Begitu juga dengan uang yang di masyarakat yang beredar, kita pastikan bahwa uang yang beredar di masyarakat adalah dalam kondisi yang layak edar. Nah, terus terkait dengan animo, selain animonya antusias, juga ini kita dukung dengan berbagai terobosan-terobosan tentunya. Kita melakukan banyak kerjasama dengan stakeholder kita seperti perbankan ya, sebagai stakeholder utama kita. Nah, kita melakukan juga kegiatan layanan kas keliling di area-area publik ya. Sebagai contoh kita kerjasama dengan salah satu warehouse ya, hypermart dalam hari ini. Kita melakukan selama 3 hari di sana, dan animo masyarakat di hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga cukup membludak ya, naik. Walaupun saat itu sempat di hari kedua itu kita diguyur hujan, hari pertama dan kedua itu diguyur hujan yang cukup deras, tapi tidak menyurutkan langkah para penukar yang ingin berburu ya, tidak hanya takjil tapi berburu uang tunai juga. Ini merupakan terobosan yang terbaik kita. Saya sebagai Bank Indonesia berkontribusi nyata ya pada masyarakat. Ada lagi mungkin Bung Neon yang bisa kita elaborasi? Benar sekali Pak Abi. Jadi memang sangat membeludak ya Pak, dan juga
kita bisa tahu bahwa ini benar-benar sangat dibutuhkan oleh Sobat Rupiah dimanapun mereka berada dalam menyongsong Idul Fitri tentunya. Nah Pak Abi, dari cerita Pak Abi itu kan bayangannya pasti masyarakatnya banyak, antriannya panjang. Nah kira-kira apa sih Pak Abi inovasi yang dilakukan Bank Indonesia tahun ini supaya di lapangan itu tidak kewalahan, keteteran dalam melayani setiap penukar yang datang, kemudian melayani belum lagi ibu-ibu yang dengan kerempongannya masing-masing. Nah, bagaimana sih Bank Indonesia bisa menghandle itu, membuat suatu inovasi supaya masyarakat dapat terlayani dengan baik, Pak? Ya, baik, Bu Meon. Terima kasih. Secara umum memang Bank Indonesia sudah melakukan evaluasi berdasarkan tahun-tahun sebelumnya ya, bahwa kita setiap tahun akan ada evaluasi mengenai layanan kita. Nah, memang tahun ini tahun yang menjadi titik balik buat Bank Indonesia dalam melakukan pelayanan kas keliling tentunya. Hal ini dibuktikan dengan hadirnya aplikasi pintar ya. Aplikasi pintar. Ya, aplikasi pintar ini difungsikan untuk memberikan kenyamanan bagi para penukar dalam melakukan penukaran uangnya. Nah, tentunya seperti tahun sebelumnya pintar sudah ada, namun belum bisa optimal karena memang ada beberapa kendala yang kita pahami itu pasti akan muncul ya. Nah di tahun ini kita memang pure mengedepankan pintar sebagai solusi nyata untuk mengurangi kendala-kendala yang ada. Salah satunya pintar itu sendiri mengurangi arus antrian dan yang kedua juga mempermudah penukar dalam melakukan permintaan uangnya sendiri. Mungkin itu saja. Oke, baik Pak Abi. Nah, ini kan kita sudah dengar bagaimana Bank Indonesia berinovasi untuk melayani penukaran nih Pak Abi. Kalau tadi dari sisi pimpinan melihat animo masyarakat, kemudian bagaimana Bank Indonesia menyediakan layanan dengan baik kepada masyarakat. Sekarang kita coba nih ke Kak Billy. Bagaimana Kak Billy di lapangan sebagai PIC dari kegiatan penukaran uang ini, Kak Billy bagaimana menghandlenya di lapangan dan apakah ada kendala yang dihadapi ataupun cerita-cerita menarik yang Kak Billy dan tim hadapi saat melaksanakan kegiatan penukaran uang pecahan kecil ini, Kak? Silahkan. Oke, terima kasih Kak Neo. Terkait animo masyarakat selama Serambi 2025, wah sangat luar biasa sekali ya. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Abi, di kegiatan layanan kas keliling BI Terpadu tuh yang kita lakukan di halaman parkiran Hypermart itu. Lapangan parkiran. Iya, Hypermart di Bundaran Tirosa. Terkait kalau ada kayak marah-marah atau apa itu sebenarnya hal yang lumrah yang terjadi. Saya yakin di seluruh KPW pun pasti akan terjadi. Cuman pinter-pinternya kita kan selain kita menjual jasa nih. Jadi kita harus berattitude yang baik. Pokoknya kalau masyarakat marah atau saya sudah menunggu lama uang saya kita tetap bersikap senyum, ramah dan sebagainya. Biar orang-orang pun yang menukarnya pun tetap happy gitu. Nah tadi Kak Billy kan inovasi dari Bank Indonesia ini adalah menggunakan aplikasi pintar. Kira-kira ada tidak sih kendala dalam melakukan approval atau ada tidak sih kendala dalam menggunakan aplikasi ini di masyarakat? Dan kira-kira pecahannya apa saja sih Kak Billy, bisa di-spill nggak pecahan-pecahan uang yang didapatkan oleh masyarakat? Baik. Jadi terkait kendala, sebenarnya puji Tuhan ya di masyarakat yang ada di NTT ya, khususnya di Kota Kupang ini, mereka sudah pandai untuk cara mengakses pintar. Memang tidak semua, ada beberapa seperti. Tapi kan lumayan mudah ya Kak Billy dalam mengakses pintar. Sangat mudah sekali ya, sangat mudah. Intinya punya ponsel, punya kuota, punya akses internet pasti akan bisa juga. Nah, jadi ketika masyarakat datang itu mereka sudah siap, mereka sudah input di pintar, tinggal kita setiap hari kita akan terus cek lagi berapa orang yang hari penukaran. Nah, mungkin kendalanya memang kayak seperti tadi bilang, orang tua kita ya, yang saya sepuh-sepuh itu kan memang kita tidak bisa pungkiri bahwasannya mereka itu kadang-kadang memang sulit mengakses. Tetapi kita di Kupang ini kita punya tips nih. Jadi kita
kan punya nih anak-anak Genbi, anak-anak Duta Rupiah membantu kita pada saat melakukan penukaran itu. Mereka tuh pada saat di meja registrasi, jadi misalkan orang tua nih datang, saya mau menukar uang tapi belum bisa akses pintar. Bagaimana dibantulah sama anak-anak Genbi dan anak-anak Duta Rupiah. Jadi orang tua pun akhirnya bisa bisa melakukan transaksi penukaran. Dan memang untuk saat ini kalau tidak salah itu memang aplikasi pintar itu memang diakses H0 juga masih bisa. Intinya kuota ada notes-nya ya. Intinya kuotanya masih tersedia. Dan masih dalam jam operasional. Ya, dari jam 9 sampai jam 12. Oke. Untuk pecahannya Kak, spill dulu. Nah, untuk pecahannya memang Bank Indonesia tahun ini sudah membuat kayak paket-paket Kaneo dan Sobat Rupiah semuanya. Jadi paket untuk masyarakat umum itu sejumlah 4.300.000. Dengan perinciannya kalau uang pecahan 50.000 itu sebanyak 1.500.000. Terus pecahan 20.000 sebanyak 500.000. Pecahan 10.000 sebanyak 1 juta. Pecahan 5.000 sebanyak 1 juta juga. Pecahan 2.000 sebanyak 200.000 dan pecahan 1.000 sebanyak 100.000. Jadi kalau totalnya 4.300.000 ya. 4.300.000 ya. Nah, oke, baik Pak Abi, tadi kan kita sudah banyak bahas terkait dengan pintar. Pokoknya kalau mau tukar pakai pintar. Nah, jadi belum ada penjelasan nih Pak. Kira-kira pintar itu akronimnya apa? Dan juga apa sih yang membedakan pintarnya Bank Indonesia dengan pintar-pintar yang lain? Karena kan banyak aplikasi yang namanya sama nih Pak, hampir sama mungkin di luar sana ada juga aplikasi pintar ini. Nah, apa sih yang membedakan aplikasi pintarnya Bank Indonesia nih untuk masyarakat? Ya, baik, terima kasih Bung Neon. Aplikasi pintar di Bank Indonesia merupakan sarana yang digunakan oleh masyarakat umum untuk melakukan kegiatan penukaran. Nah, akronimnya sendiri yaitu aplikasi pintar yaitu penukaran dan tarik uang rupiah. Nah, yang membedakan itu tadi bahwa kegiatan layanan kas tunai, penukaran uang tunai itu berjalan di aplikasi pintar. Hal ini untuk bertujuan dalam hal memperoleh data-data penukar. Dan terus kita juga memaknai bahwa setiap penduduk Indonesia kita harapkan mempunyai hak yang sama dalam memperoleh uang tunai yang kondisi layak edar. Tentunya dengan dilakukan melalui pintar. Nah, pintar sendiri itu sudah digunakan beberapa tahun lalu sebenarnya. Cuma memang masih menjadi pilot projecting terus ya, dan ini sudah disempurnakan. Setiap tahun kita sempurnakan, bukan berarti tanpa noda dan celah ya, bahwa pintar juga masih banyak kekurangan dan ini akan selalu kita sempurnakan. Nah, si pintar sendiri pun berbasis website. Memang saat ini kita belum bisa mengakomodir ke dalam bentuk misalkan di Play Store atau di App Store gitu ya, karena memang ada beberapa SOP yang kita tidak bisa jauh daripada itu. Hal itu juga terkait dengan masalah sisi cyber security ya, cyber security. Nah, ini juga yang kita kedepankan ya. Saat ini pintar tidak berperan sebagai aplikasi yang memproses transaksi, tapi hanya aplikasi yang bersifat informasional saja. Nah, memang ke depan kita juga pengen ada kolaborasi mungkin dengan Capil. Gitu ya, sebagai data itu cukup di capture dari datanya Capil gitu. Mungkin saja depan itu bisa jadi. Ini kan keinginan kita bersama biar bisa satu link ya. Nah, Sobat Rupiah, tadi kan kita sudah banyak membahas terkait dengan kegiatan yang dilakukan oleh KPWB NTT, kemudian juga layanan penukarannya, dan juga aplikasi pintar yang digunakan untuk membantu masyarakat dalam melakukan penukaran. Nah, Kak Billy, ini ada lagi nih beberapa pertanyaan buat Kak Billy terkait dengan tadi kan penjelasannya Pak Abi itu kegiatan kita laksanakan, dan juga Kak Billy ya, itu bersama dengan perbankan yang ada di Kota Kupang. Nah, kira-kira ada lagi tidak kegiatan-kegiatan yang meramaikan
Serambi 2025 ini, misalkan kerjasama dengan siapa atau di mana, seperti itu Kak Billy, silakan. Oke, terima kasih Kak Neo. Jadi memang kita layanan penukaran uang kas keliling ini bukan hanya di Kota Kupang saja ya. Jadi layanan perbankan ini dibuka di 10 titik di seluruh wilayah kerja KPWI Provinsi NTT. Yaitu ada yang pertama pastinya di Kupang. Itu kita kerjasama dengan Bank NTT, kantor cabang utamanya. Yang kedua itu kita ada di Alor, ada di Atambua, ada di Ende, terus ada di Momere, ada di Lembata, ada di Ruteng, ada di Wengapu, dan juga Waikabubak sama Labuan Bajo. Dari timur sampai barat lah ya? Iya, jadi mencakup seluruh wilayah yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jadi kayak istilahnya bukan hanya orang Kupang saja nih yang dapat uang baru, uang res seperti yang tadi kata Pak Abi, tetapi seluruh masyarakat yang ada di NTT pun berhak untuk mendapatkan uang baru dalam rangka Hari Raya Idul Fitri. Nah ini kan dari timur sampai barat nih Kak Billy kan, dan keadilan sosial buat semua masyarakat NTT ya kan. Udah kayak sila kelima nih Kak Billy. Semuanya harus dapat uang baru, harus bagi THR. Iya benar sekali. Nah kira-kira ada tidak Kak Billy 1-2 cerita menarik yang Kak Billy dan tim dapatkan saat melakukan kegiatan kas keliling ini? Boleh dong di-share buat kita. Kalau pengalaman menarik sih pastinya banyak ya, pastinya banyak. Saya mau cerita sedikit di hari terakhir di tanggal 19 itu kan layanan BI terpadu itu kan dari tanggal 17 sampai tanggal 19 yang di halaman Hypermart Bundaran PU itu. Nah, di hari terakhir tanggal 19 itu kebetulan saya nih yang petugasnya, saya yang petugasnya. Jadi kita tuh cek di aplikasi pintar yang daftar itu sekitar 200-an sampai 300 orang untuk tanggal tersebut. Datanglah kita ke sana, kita lakukan transaksi. Waduh, kita pergi setengah 9, kan layanan itu dibuka dari jam 9 sampai jam 12. Lainnya dibuka jam 9 sampai jam 12, kita pergi setengah 9, wah sudah mulai banyak nih. Oke, kita lakukan penukaran, jam 10 masih banyak, jam 11 masih banyak, jam 12 kok masih banyak pula, kok nggak habis-habis, ini kapan habis? Setelah kita cek-cek lagi, waduh, kan Neo tahu itu dari yang awalnya 200-an 300 orang itu sampai hampir 600 penukar di hari terakhir itu. Sampai kita melakukan penukarannya itu sampai jam 2 siang. Sampai 2 siang ya? Sampai jam 2 siang. Jadi kita juga ya ini animonya masyarakat. Kita juga nggak bisa nolak karena kasihan mereka juga udah input di pintar. Input di pintar memang batasnya sampai jam 12, cuman memang antriannya banyak sekali ya. Antriannya banyak sekali dan hujan juga waktu itu. Jadi memang terkendala, tetapi kita berharap kerja keras kita itu bisa membawa senyuman bahagia untuk masyarakat Kupang dalam mendapatkan uang baru, yang nantinya uang baru itu bisa membawa kebahagiaan juga bagi keluarga mereka di sana. Kita kasih tepuk tangan dulu dong buat tim Bank Indonesia yang sudah luar biasa dalam melaksanakan kegiatan Serambi, terutama effortnya buat masyarakat yang mau menukar ya Kak Billy. Iya, jadi buat bapak mama, kakak adik semua yang di luar sana, kalau kalian harus tahu bahwa Bank Indonesia sangat effort sekali untuk melakukan penukaran buat teman-teman semua. Wah, menarik sekali ya Sobat Rupiah kegiatan Serambi 2025 tahun ini. Nah, tidak terasa nih kita sudah berada di penghujung podcast Bingkai kita untuk episode kali ini. Untuk akhir kata nih Pak Abi, kira-kira ada tidak closing statement yang ingin disampaikan oleh Pak Abi untuk rekan-rekan Sobat Rupiah yang ada di luar? Baik, terima kasih Kak Neo. Nah, dengan penuh kebanggaan dan semangat tentunya kami Bank Indonesia, terutama Bank Indonesia Keluarga Besar Bank Indonesia NTT, mengucapkan banyak terima kasih kepada semua partisipasi berbagai pihak yang mendukung kegiatan Serambi ini, dan mudah-mudahan kegiatan Serambi ini tidak hanya sebatas kegiatan-kegiatan seremonial, tapi juga memberikan kontribusi yang lebih nyata kepada masyarakat. Nah, Serambi sendiri tadi kita banyak mengulas tentang kegiatan kas keliling, tapi padahal ada beberapa kegiatan-kegiatan yang boleh dibilang itu juga menjadi semacam titik balik bagi Bank Indonesia untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat umumnya, terutama di masyarakat NTT sendiri. Sebagaimana informasi yang dapat saya bagikan di minggu kedua kedua atau minggu ketiga kita melakukan CBP Peduli di
di daerah Lewatobi Karena erupsi itu Lewatobi. karena para korban bencana erupsi Gunung Lewatobi ya. Nah itu kita mencoba menelisik lebih jauh apa yang bisa kita bagikan ke para saudara kita di sana. Dan alhamdulillah kita punya semangat yang didukung oleh pemerintah daerah setempat, Pak Bupati Kabupaten Flores Timur hadir bersama jajarannya mendukung kita, dan saat itu kita menyalurkan bantuan dalam bentuk material, terutama juga bantuan untuk hal pendidikan tentunya. Dan tidak lupa juga CBP hadir di sana dalam bentuk sebuah edukasi agar masyarakat NTT khususnya menjadi lebih paham, lebih cinta, lebih bangga dan paham tentang rupiah itu sendiri. Selain ucapan terima kasih kepada para stakeholder yang telah mendukung, kami juga mohon maaf apabila penyelenggaraan Serambi, rangkaian Serambi masih kurang maksimal, tapi kami yakin apa yang kami lakukan hari ini merupakan langkah awal kami, dan mudah-mudahan di kedepannya ini menjadi hal yang lebih baik lagi. Saya cuma bisa bilang sampai jumpa di Serambi berikutnya. Mari kita terus menjaga, memahami, dan bangga terhadap rupiah, serta bersama-sama membangun masa depan yang lebih baik, terutama untuk NTT yang lebih baik dan maju. Terima kasih. Terima kasih Pak Abi, terima kasih Kak Billy. Terima kasih. Iya, sudah meluangkan waktu untuk datang bersama-sama untuk podcast Bingkai pada episode kali ini. Nah, Sobat Rupiah dimanapun berada, demikianlah cerita Serambi 2025 kali ini. Semoga cerita-cerita ini membawa kebaikan bagi kita semua, dan juga sampai jumpa di Serambi tahun 2026 mendatang. Jangan lupa untuk terus saksikan episode-episode selanjutnya dari podcast Bingkai ini, karena tentu saja banyak episode menarik yang akan hadir di episode-episode mendatang. Sampai jumpa Sobat Rupiah, terima kasih. Dadah.